juga kan habis itu bangkit lagi, yang membangkitkannya itu siapa gitu. Iya. Kayaknya kan bingung, terus masa Tuhan menebus dosa manusia, kan nggak ada dosa terusan gitu. Kita ditebus gitu, masa Tuhan menebus dosa umatnya gitu. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah telah hadir saudara kita, seorang wanita, seorang perempuan. Nama lengkap Ananda siapa? Sonia Angelika Marbun. Sonia Angelika Marbun. M-nya apa? Marbun Marga. Marbun. Marbun, iya. Marbun. Marga, iya. Saya agak kesulitan mendengarkan suara karena beliau pakai masker. Nah, tapi tidak apa-apa, udah. Beliau malu karena jadi begini pemirsa, mohon dimaklumi. Buka dulu deh supaya agak ini. Gitu. Oke. Beliau ada rasa malu karena habis operasi. Wajahnya habis jatuh dari kecelakaan. Kecelakaan motor, main balap? Enggak, ngajarin temen bawa motor. Oh, barangkali main balap? Enggak pernah. Jadi habis jatuh dari motor, kemudian operasinya sampai mana? Ada 3 jahitannya ini. 3 jahitan sini. Iya. Semoga Allah berikan kesembuhan dan bisa kembali seperti sedia kala ya. Supaya cantik kembali seperti sedia kala. Karena harta paling berharga perempuan itu termasuk wajah. Jadi semoga bisa kembali seperti semula, cantik. Ya nanti ada waktu untuk penyembuhan. Iya. Gitu. Ananda datang ke sini mau berniat apa? Mohon dibantu diceritakan. Mau makan sore, makan malam sama kita atau gimana? Berniat buat mualaf. Berniat untuk mualaf? Iya, pindah agama dari Kristen ke Islam. Dari Kristen? Ke Islam. Kristen apa? Kristen. Oh, ke Islam. Gerejanya gereja apa? GBI. GBI? Iya. Oh. Ini Anda kenapa sudah tidak mau ke gereja lagi? Ini gimana ceritanya? Apa karena sakit hati sama seorang laki-laki atau bagaimana? Enggak, saya dapat hidayah aja. Kalau agama Islam itu agama yang paling benar, karena juga saya cari tahu kalau di Alkitab kan selalu ada ya gitu kayak nama Allah kan. Cuma kalau di Kristen bacanya Allah gitu. Jadi saya merasa karena agama Islam itu agama yang paling benar. Jadi saya memutuskan buat waktu itu sempat syahadat sendiri, terus pernah sholat juga sendiri, ketahuan orang tua terus diusir gitu. Diusir sekarang? Iya, terus waktu itu sempat saya kuliah berhenti, nggak dibayarin lagi sama mama gitu. Jadi saya kerja. Kuliah di mana? Kuliah di Yatsi, ada di Bugel, di Tangerang Kota, ya Kecamatan Karawaci. Anda anak berapa dari berapa bersaudara? Anak pertama dari 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara? Iya. Anak pertama ya? Iya. Anak sulung? Iya. Kemudian semuanya Kristen? Kristen. Iya. Kristen semua? Iya. Berarti diusir sekarang? Iya, diusir. Waktu itu sempat diem-diem aja mualafnya, kayak baca syahadatnya diem gitu, jadi sholatnya diem-diem. Cuma karena pernah ketahuan sama bapak ada sejadah sama mukena, terus dilempar keluar, terus bapak bilang, kamu mau buang ini atau kamu ikut pergi sama mukena ini? Ya udah, aku pergi dari rumah gitu, nggak dikasih masuk lagi gitu. Anda tinggal di mana sekarang? Ngekos di Pasar Kemis. Pasar Kemis? Iya. Terus bagaimana ini harapannya setelah bersyahadat ini? Terus Ananda semakin terkonfirmasi bahwa Ananda ini seorang muslimah dan orang tua sudah tidak mau lagi, sudah tidak menganggap sebagai anak lagi. Terus bagaimana itu? Sebenarnya sih emang udah nggak dianggap orang tua lagi sih, nggak apa-apa gitu, udah nggak dicariin juga gitu. Iya. Karena sebelum mikir buat mualaf juga udah mikir panjang gitu, kalau pasti bakal diusir gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa lah gitu. Karena namanya juga udah keyakinan kita, kalau kita masih tetap di agama yang sebelumnya, kalau udah nggak yakin kan percuma gitu. Iya. Iya. Anda kerja di mana?
Di dekat kosan, di itu pabrik sendal. Kerja pabrik semen. Sendal. Iya, sendal. Alasan atau motivasi masuk Islam. Titik 2. Ini kan kami suruh minta tolong ngisi form ya. Yang diisi sebagai berikut. Karena mendapatkan hidayah dan mencari tahu. Hidayah itu teman Anda? Enggak sih, hidayah tuh kayak apa ya, itu kan. Kayak Mana itu rumahnya si Hidayah? Saya mau cari tuh orang. Karena mendapatkan hidayah, dan mencari tahu tentang agama Islam. Yang di agama sebelumnya di Alkitab tertera sujudlah kepada Allah. Bukan pada apa ini? kepada aku, ada di Alkitab kayak gitu, sujudlah kepada Allah, jangan kepada aku gitu. Bukan kepada Yesus maksudnya? Iya, di situ. Iya. Di situ saya langsung yakin bahwa agama yang benar adalah Islam. Iya. Luar biasa ini. Wah, ini jangan Luar diadakan. biasa ini. Jangan. Nanti Ustadz Keng nggak dipanggil lagi. Wah, nggak ada sayur pura-pura, Bang. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ananda nggak berkenan sama sekali buka ini. Enggak, malu saya. Malu ya? Iya. Nggak apa-apa. Kelahiran 1 November tahun 2004. Berarti sekarang 20 tahun. 19, nanti November baru 20. Oh iya, November baru Iya. 20. Sekarang 19 ya? Iya, Pak. Masih belia? Hah? Masih belia? Iya. Sudah berani menetapkan mentalnya itu. Mentalnya dah. Mental ngeri loh. Anak seusia ini nggak bilang siapa-siapa, nggak lapor kemana-mana, nggak lapor ke mualaf center, nggak lapor ke lembaga mana, nggak usir, ngekos sendiri, dipikirin sendiri. Kekerasan fisik. Ananda mengalami kekerasan fisik. Apa? Ananda mengalami kekerasan fisik tidak dari orang tua? Bapak mah dulu pernah sih, kadang main tangan karena mama selalu manas-manasin bapak buat marah sama aku gitu. Mentalnya luar biasa. Seumur Anda loh, 19 tahun. 20 tahun besok November. Sekarang 19 masih. 19 dia. Jenis kelamin laki-laki atau perempuan diisi titik 2 perempuan. Benar ya? Iya. Terus ya ini. Syahadatnya minta hari Minggu. Kenapa minta hari Minggu ini? Karena nanti Senin aku kerja, pulangnya jam 7, nggak ada waktunya, sampai Sabtu juga. Iya. Di ini cari jodoh atau tidak, dijawab tidak. Enggak. Enggak ya? Enggak. Aku pindah agama karena Allah, enggak karena cowok. Oh iya. Iya. Status pernikahan belum nikah. Iya. Oke, baik. Apa yang Ananda ketahui tentang Islam sementara ini? Yang aku ketahui tentang Islam ya, menurut aku Islam itu indah gitu, banyak aturannya, karena di Islam juga diajarkan bahwa wanita juga harus menutup aurat gitu. Karena itu berarti menjaga banget kan buat perempuan. Sedangkan kan kalau di agama lain di luar sana pada pakai baju pendek gitu kan, itu bisa buat kayak laki-laki yang jadi itu kayak apa ya, kayak tergoda kayak gitu kan. Kan kalau di Islam mah enggak gitu, ada puasa juga, kalau di Kristen kan enggak ada gitu. Ya pokoknya indah menurut aku juga. Aku pengen ngerasain itu semua gitu, dan enggak kan. Iya. Kalau orang ke gereja pakai pakaian pendek banyak ya? Banyak Tank top pendek. ya? Iya, ada Terus kayak gitu. Iya, terus kata orang-orang gereja begini, orang Kristen. Ya begitulah orang Islam, pikirannya suka ngeres, padahal ya nggak masalah pakai baju-baju pendek, rok mini juga nggak ada masalah. Pokoknya pikirannya nggak ngeres saja katanya. Nah, gimana ini? Ustadz, nah ini di gereja. Saya? Enggak, gimana? Di Pikiran gereja. laki-laki gimana? Apakah suci seperti itu? Tidak. Wah, Cepet aja jawabnya. Laki-laki kalau selemasa dia normal, walaupun Kristen. walaupun dia Kristen, kalau dibilang enggak, itu mah orang Islam aja yang melihat perempuan pakai gitu pikirannya langsung ngeres. Victor katanya. Piktor, pikiran kotor. Kalau laki-laki itu normal pasti jadi kotor. Kecuali dia sukanya laki-laki. Kalau laki-laki suka laki-laki, ngelihat perempuan pakai baju apapun, ya nggak akan ada pengaruhnya. Orang dia merasa sama dengan perempuan itu.
Yang gini tangannya nih. Yang begini nih. Nih, melambai kata Bu Etika, Bunda. Itu ya tidak apa-apa. Gini. Mengapa pakaian juga menjadi salah satu hal yang membuat anak kita ini masih kecil, masih 15 tahun. Saya nyalinya nggak ada apa-apa dibandingkan dia ini. Saya malu sebetulnya hari ini. Saya malu sebetulnya. Jadi dia cerita barusan, orang tuanya melempar sajadah serta perlengkapan sholat keluar, lalu dikatakan kepada dia, kau pilih mana? Yang di luar, yang dilempar keluar itu sajadah dan perlengkapan sholatmu, apa kau juga ikut keluar bersama sajadah? Dia pilih keluar bersama sajadah. Bunda, kita pernah nggak hati kita menempel kepada sajadah? Ya Allah, saya dengar itu luar. Tidak ada yang pernah ngomong kayak gini, ya Allah. Wah, ini akan saya bawa jadi tema ini. Apakah kita selama ini menempel dengan sajadah? Ya Allah. Ya Allah, jadikan aku seperti Sonia, ya Allah. Ya Allah, jadikan aku seperti Sonia, ya Allah. Ya Allah, jadikan aku seperti Sonia, ya Allah. Supaya aku menempel dengan sajadah, ya Allah. Karena di dalam sajadahmu ada berkah, ya Allah. Dan ada jawaban doa. Sonia, wah, saya malah bilang tadi sama Ustadz Ipung, kamu jangan disyahadatkan di Hagia Sophia. Nanti Ustadz K nggak dipanggil lagi. Pertanyaan Ustadz Ipung itu adalah pertanyaan yang sedikit, tapi jawabannya nanti berkembang luar biasa, Ustadz Ipung. Bagaimana tanggapan Ustadz K tentang baju umat Islam perempuan dengan baju perempuan umat non-muslim, terutama Kristen yang masuk gereja dengan baju minim? Pertanyaan itu membuka satu hal, apa? Jadi Islam itu bukan karena orang ternyata ya Ustadz Ipung ya, tapi murni 100% karena Allah ada di hatinya orang itu. Sonia, wah Ustadz K udah nggak ada apa-apanya Ustadz K. Ustadz K merasa nanti aku akan begini, nanti akan begini. Nah, ke laut hancur udah hari ini. Makanya itu Allah izinkan Ustadz K datang untuk ketemu kamu, nak. Kamu tuh secara khusus kayaknya membawa pesan untuk Ustadz K. Apa? Wah, pasrahnya kurang. Asik aja ini anak, asik aja gitu. Habis kecelakaan, gak beban. Gak ada beban apa-apa. Digebukin sama bapaknya, diusir, gak dibayarin sekolah, santai aja ini anak. Sonia, hari ini kamu jadi gurunya Ustadz K. Kamu jadi guru buat saya. Ada satu hal yang Ustadz K ambil untuk jadi pelajaran buat Ustadz K. Apa? Udah santai aja, slow aja, selama kita masih melekat kepada sajadah. Anda keyakinannya kok sebegitu besarnya sehingga mengalahkan segala sesuatu yang walaupun Ananda ini di dalam kekeluargaan itu bergejolak dan seterusnya. Itu apa yang mendasari, itu apa? Ya, kenapa ya, namanya juga udah ini, aku bingung juga sih karena aku udah nggak ini juga, apa ya ngomongnya. Yesus menurut pandangan engkau siapa Yesus itu? Kalau menurut pandangan aku ya nggak ada yang namanya dosa, apa Tuhan itu menebus dosa manusia gitu.
terus disalib gitu. Terus juga Yesus katanya pernah mati 3 hari. Siapa yang cabut nyawanya gitu? Nah, luar biasa ini. Iya, Jangan terus dibongkar dulu nanti gua laku ini. Ustadz kayak gak laku lama-lama. Tidak lah. iya. Pak Pendeta, pertanyaan dari Ananda Sonia ini luar biasa bagus ini. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab berhadiah? Kalau bisa jawab secara tepat, Ustaz. Ya. Berhadiah masuk Islam. Jadi Yesus itu mati, ya, wafat 3 hari. Siapa yang menjemput nyawanya? Kaget saya dengar. Iya, lanjut. Iya, terus juga kan habis itu bangkit lagi, yang membangkitkannya itu siapa gitu. Iya. Iya. Kayaknya kan bingung, terus masa Tuhan menebus dosa manusia, kan nggak ada dosa terusan gitu. Iya. Kita ditebus gitu. Masa Tuhan menebus dosa umatnya gitu. Iya. Terus Tuhan masa kita tahu gitu wajahnya gitu kan. Iya. Iya, aku di situ jadi mikir aja gitu, cari tahu, membandingkan. Terus aku yakin kalau Islam itu agama yang paling benar gitu. Ya, Masya Allah. Bahaya. Menurut engkau penebusan dosa itu tidak masuk akal? Iya, masa disalib? Iya. Sederhana ya. Sederhana tapi menyakitkan buat orang Kristen. Sayang sekali ini masker tidak dibuka saja. Seandainya masker wajahnya tidak kecelakaan, mungkin kita bisa lihat wajah beliau secara natural. Gak apa-apa, jangan dibuka, kasihan, beliau malu habis kecelakaan operasi. Asli mana? Orang tua asli Medan, aku lahir di Tangerang karena mereka rantau ke Tangerang gitu. Anda itu halak kita bukan? Halak kita bukan? Maksudnya orang Sumatera Utara, orang Batak. Iya. Orang Batak? Iya, orang Batak. Berapa orang? Dia Marbun kan? Iya, Marbun, Batak. Hampir tiap hari. Tadi Batak, ini Batak, kemarin Batak. Marbun juga ya? Banyak orang Batak masuk Islam. Allah, sorry. Iya, sekarang Batak banyak yang Islam. Masya Allah. Nabi Tupulu. Tadi ya, barusan tadi Napi Tupulu. Anggota TNI Angkatan Darat. Bagus Ustaz. Pembelajar dia. Masya Allah, ya Allah. Saya bingung ini, mau nanya saking pinternya. Biasanya soalnya orang-orang saya tanya, ini sampai bingung saya jawab mau nanya apa. Ya sudah, ngobrol sama Ustadz K ya, biar enak. Siapa yang menjabat nyawanya itu, Ustadz? Kalau dia Tuhan, dia mati 3 hari, berarti ada waktunya Tuhan berhenti jadi Tuhan, kan gitu. Kenapa? Karena ada yang mencabut nyawa Tuhan. Benar ini dia. Yang cabut nyawanya siapa? Enteng ya ngomongnya. Mencabut dirinya sendiri. Iya kan, ada banyak spekulasi, gitu kan, spekulasi. Tapi yang bikin saya sakit hati apa? Enteng banget dia ngomongnya gitu. Kayaknya nggak ada beban gitu. Tuhan yang cabut nyawanya Tuhan siapa? Mati 3 hari. Hei, itu kata-katamu sedikit ya, tapi sakit hati pendeta yang mendengar tahu. Kau menghancurkan hati jutaan orang Kristen di Indonesia gitu. Karena mereka selama ini tidak pernah berpikir kan. Sambil santai, sambil ketawa dia bilang, ya kalau memang dia Tuhan, yang cabut nyawa Tuhan siapa? Kok mati 3 hari Tuhan? Terus dia bangkit. Yang bangkitin Tuhan siapa? Masa Tuhan dibangkitin Tuhan? Itu siapa? Terus yang nebus dosa, kan dia Tuhan. Masa nebus dosa umat manusia ciptaannya? Ini pertanyaan 4. Pendeta Esra suruh kalau ditanya begini kali. Om, sehat-sehat ya Om. Dapat pertanyaan 4 tapi sederhana sekali, tapi 2000 tahun itu tidak bisa ada yang jawab. Sonia, 2000 tahun tidak ada yang bisa jawab itu.
Tuhan mati? Tidak ada yang bisa jawab. Insya Allah tanggal 30, saya bersama Ustadz Ipung, dibantu Ustadz Ipung dan Ayah Sofia, saya akan berdialog dan orang bilang berdebat, ya terserahlah, dengan seorang pendeta besar di Republik Indonesia ini di Surabaya. Namanya yang terhormat Bapak Pendeta Esra Soru. Dia sudah doktor. Temanya apa? Ini yang diomongin ini. Ini sakit hati nggak sih? Saya sakit hati. Saya tuh sampai riset ya untuk menghadapi tanggal 30. Itu saya begadang semalaman untuk saya tuangkan pemikiran saya ke dalam tulisan yang nanti insya Allah sudah disiapkan supaya tidak lama ketika menjawab. Saya baru kirim ke Ustadz itu semalaman sampai subuh. Dia enteng aja bilang. Temanya itu nanti 30 bulan ini, 30 itu di Surabaya itu temanya Historical Jesus atau Jesus sejarah. Apakah Yesus pernah mati, bangkit, dan naik ke surga? Kalau masih ada orang Kristen muda seperti ini aja masih nanya, berarti Bapak Pendeta akan sulit menjawabnya. Nah ini jemaatnya aja nanya. Pendeta akan menjawab gini, Ustaz. Siapa orang di dunia ini yang bisa bangkit seperti Yesus, bangkit dari kematian? Nah, iya. Ayo coba. Ya, ternyata nggak ada. Nggak ada yang jadi Tuhan. Yang bangkit banyak. Yang bangkit banyak. Iya. Iya. Bahkan di zaman modern ini ada yang sudah 3 hari mati bangkit ada. Iya. Ada. Seminggu mati bangkit ada. Ada. Jadi bangkit dari kematian selain Yesus banyak. Tapi tidak semua orang yang bangkit dari kematian jadi Tuhan, kan gitu. Itu kuncinya. Lazarus bangkit. Lalu anak seorang janda yang didoakan oleh Elia, ya bangkit. Yang dibangunkan Petrus tadi namanya. Iya, Petrus bisa membangkitkan orang dengan doa. Elisa. Elisa lebih parah. Ada nabi pernah dengar kamu Elisa? Iya. Itu tangan kanannya kepercayaannya Nabi Elia atau di dalam Ilyasa. Orang Islam bilang Ilyasa. Kalau Elia itu Ilyas dan Ilyasa. Elisa lebih parah. Beliau mati, sudah dikubur, sudah jadi tulang belulang. Lalu kuburannya itu digali. Orang nggak tahu bahwa itu kuburannya Elisa. Tidak tahu itu makamnya Ilyasa, tidak tahu. Karena tulangnya tidak nampak, tapi ada nongol. Timbul sedikit. Mayat itu dilempar ke dalam kuburan. Bangun. Hanya karena bersentuhan dengan tulangnya Nabi. Bangun dia. Lalu di dalam kitab Raja-Raja atau kitab apa itu? Raja-Raja. Itu tulang yang sudah hancur berserakan dari 10.000 tentara. Dagingnya sudah kemana nggak tahu. Itu dia bilang gini, bernafaslah dan bangunlah. Itu kayak film Terminator. Jalan dari mana-mana dan jadi satu. Iya. Jadi merinding saya. Bangun lagi, pakai baju zirah, perang sama orang Moab, menang. Kayak film-film ya. Kayak film-film. Jadi kalau dibilang Yesus itu, ya udahlah, begitu aja lah. Itu pertanyaan pertama Ustadz Ipung dari ini. Ada yang bisa jawab nggak? Yesus mati. Yang mencabut nyawanya siapa? Malaikat maut. Karena apa? Yesus manusia. Nah, sayangnya kita tidak perlu menjawab hal itu. Kenapa? Karena Yesus nggak pernah mati. Jadi kalau ada yang tanya, coba orang Islam tanya, kalau memang Yesus itu orang Islam menganggap dia manusia, siapa yang mencabut nyawanya? Kalau dia manusia, yang mencabut nyawa manusia adalah malaikatul maut. Kalau di Islam, gampang aja. Cuma sayangnya
Yesus nggak pernah mati, sampai hari ini dia masih ada di sana. Usianya masih 33 tahun. Mengulang tadi masalah Elisa. Masalah apa? Masalah Elisa tadi ya. Itu emang real dalam semua. Apa tuh? Itu di Alkitab. Yang contoh. Oh, itu di Bibelnya orang Kristen. Kenapa di Islam tidak ada? Di Islam itu pertama Al-Quran menyampaikan tatanan agama, wahyu Allah murni. Kalau itu kan cerita sejarah-sejarah. Nah, kisah para nabi di dalam keislaman, kenapa tidak ada itu? Karena Ilyasa di dalam keislaman sudah terwakili oleh kisah-kisah nabi-nabi Israiliyat. Pernah dengar? Nabi-nabi orang Bani Israel. Tidak perlu diceritakan lagi. Kenapa? Itu adalah nabi-nabi Israiliyat. Nabi-nabi keturunan Bani Israel. Sehingga di dalam keislaman hanya disebutkan bahwa ada 124.000 nabi. Ada 300 lebih nabi dan rasul. Lalu di antara nabi dan rasul ini ada yang utama, sejumlah 25 gitu. Itu sudah mewakili semuanya. Ngerti ya? Jadi kenapa nggak diceritakan? Karena sudah terwakili. Kalau diceritakan semua, Al-Quran itu tidak jadi wahyu Allah dong, tapi cerita sejarah. Wahyu Allah adalah untuk menurunkan hukum, tatanan, aturan. Kalaupun ada cerita-cerita masa lalu, itu yang diambil adalah kisah tentang hukum Allah yang diturunkan melalui nabi tersebut. Contoh, Nabi Musa alaihissalam. Di dalam Al-Quran dikisahkan nggak? Dikisahkan. Intinya apa? Ketika Allah menurunkan hukum kepada Bani Israel melalui Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim diceritakan nggak? Diceritakan. Kenapa? Karena ada nasab dari Nabi Ibrahim kepada baginda yang mulia Nabi Ismail alaihissalam selaku nenek moyang dari Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, nabi-nabi yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim itu nabi-nabi yang berhubungan dengan turunnya wahyu sebagai hukum agama. Gitu. Kalau yang sejarah ya itu lain lah, namanya sirah nabawiyah. Demikian ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, anakku Sonia, insya Allah tidak bisa lagi kita bercerita-cerita ya, selain menghantarkan Sonia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena 2 kalimat syahadat hari ini haknya dia, bukan hak kita. Dia yang punya hak, bukan hak kita. Kita nggak bisa ngatur kapan syahadat, enggak. Dia sedang menuntut haknya. Karena Allah memberikan 2 kalimat syahadat kepada dia langsung. Sehingga bagi dia tekanan fisik, tekanan pukulan, tekanan caci maki, tekanan diusir, tekanan gak dibiayain sekolahnya, bukan menjadi tekanan. Ini lihatin aja, asik-asik aja ini anak. Ketawa-ketawa aja, bisa buka nggak? Ah, nggak bisa kan, aku baru habis kecelakaan. Asik aja gitu, kayak gak ada beban hidupnya. Sania, kok kamu kayaknya asik aja sih? Saya pengen, nggak ada beban, asik aja dia. Kenapa mintanya hari Minggu? Ya kan kalau hari Senin sampai Sabtu aku kerja di pabrik sendal. Kalau nggak kerja nggak bisa bayar kos. Diusir, Sonia kau dengar ya? Ada banyak orang Kristen yang mualaf, diusir sama orang tuanya, lalu dia keliling ke masjid-masjid minta uang. Aku cerita sama kamu, nak. Diusir dari rumah, dia keliling masjid minta uang. Kamu enggak, aku kerja. Asik ya? Asik ya? Dia bukan cerita itu kepada Ustadz Ipung untuk, gue dibantuin nih sama Ustadz Ipung nih, aku akan dikasih uang untuk bayar kos misalnya. Oh, enggak, malah dia bilang gini, jangan hari Senin Ustadz, aku kerja. Wah, hancur Ustadz, kayak nggak ada apa-apanya sama ini anak kecil. Hancur. Menikmati berkah Allah apa adanya. Nggak pusing.
Kerja di pabrik sendal dia nggak malu, dia bilang aku kerja Ustaz Ipung di mana? Pabrik sendal. Itu coba tanya Ustaz. Itu otaknya habis dilas listrik atau Otakmu habis dilas nggak sih? Enggak. Hidupmu nikmat banget kan? Inilah orang yang dicintai Allah. Seluruhnya diurus sama Allah dan gak pernah mengeluh, santai aja. Datang, aku mau syahadat, aku mau mualaf. Kenapa? Ya kan aku diusir dari rumah. Hatiku melekat. Aku melekat dengan sajadah. Sajadah dibuang sama papaku. Ya aku ikut sajadah. Bukan ikut papa. Bukan ikut orang tua. Dia nggak pernah mikirin warisan nih anak nih. Orang Batak dapat warisan walaupun perempuan, dapat selama dia masih berpegang kepada borunya, kepada barganya. anak sulung lagi? Anak sulung. Kalau dia nikah sama yang beda marga, ini dipestainnya seminggu ini anak. Mangulosi namanya. Margun atau Marbun? Marbun. Marbun ya. Teman saya. Ini mangulosinya aja. Mangulosi itu apa? Ulos dikasih tuh kalau di gereja, mangulosi, manortor sambil manortor begini. Itu tangannya dia nih diselipin duit tuh Ustazah. Tangannya diselipin, bener kan? Iya. Iya, langsung gitu deh. Misalnya gini, ada lagunya tapi saya tahunya bahasa Indonesianya, bahasa Bataknya lupa. Jiwaku ingin bernyanyi, ya bernyanyi puji Tuhan. Nyanyi sambil gini nih, ini tangannya digini-gini nih. Di gereja. Ada uangnya itu tangannya. Nanti orang yang datang selipkan 50.000, 100.000, 50.000. Ini namanya manortor. Gini aja nih. Asik. Ini kan kartu ATM. Susah karena itunya passwordnya apa? Kita syahadat ya, Nena ya. Ya Ustaz ya. Ya Ustaz ya. Karena itu hakmu. Ustaz Ke nggak bisa tahan lama-lama, nggak berani Ustaz Ke sama kamu. Ustaz Ke takut sama kamu jadinya. Bener. Karena kamu dipilih Allah. Masya Allah. Jangan simpan nomor teleponmu ya nak ke Ustadz Ipung ya. Kalau pada suatu kali misalnya Ustadz Ipung telepon kamu ya. Iya. Ya. Ya Ustadz ya. Jangan simpan. Nggak, maksudnya di-keep gitu, nggak boleh di-share ke Ustadz Ipung. Udah, dia udah share nomor telepon. Nomor telepon siapa? Nomor telepon dia. Loh, kan komunikasi sama saya. Iya, maksudnya komunikasi itu jangan di-keep, jangan diselesaikan setelah syahadat. Oh iya, jangan putus. Jangan putus. Iya. Ngerti nggak Jangan sih? putus komunikasi. Jangan sampai salah tafsir ya. Iya. Jangan putus komunikasi. Komunikasi. Karena jika pada suatu saat kesaksianmu ini oleh Ustadz Ipung dianggap berguna untuk menguatkan iman yang lain. Iya. Ya. Gitu ya. Iya, Pak. Nanti Ustadz Ipung tanya ini supaya orang lain dikuatkan imannya, ngerti? Iya. Ikuti kata-kata Ustadz Ke. Jangan terlalu cepat, tapi yang harus jelas. Ngerti ya, nak? Iya, Ustaz. Bismillah. Bismillah. Terdengar jelas? Ulang ya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu Asyhadu an la Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Ashhadu Asyhadu an la alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Anak sonnya, Ustadz Ke mau tanya ya nak, agamamu apa nak?
Islam. Takbir. 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 Gantian Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, pada sore hari ini spesial buat kami semuanya telah hadir saudara untuk kami, keluarga untuk kami, yakni Ananda Sonia. Semoga Engkau kuatkan imannya ya Allah, Engkau teguhkan imannya ya Allah, dan semoga Engkau berikan masa depan untuknya, masa depan yang cerah, masa depan yang Engkau berkahi, masa depan yang senantiasa Engkau berikan kebaikan dan pertolongan dalam hidupnya. Ya Allah ya Rabb, semoga Engkau berikan pertolongan selalu untuknya, dan Engkau berikan solusi untuknya, dan semoga keluarganya ya Allah mau Engkau lembutkan hatinya untuk mau menerima dia. Ya Allah ya Rabb, semoga Engkau jadikan Mbak Sonia sebagai pribadi muslimah yang istiqamah, muslimah yang salihah, muslimah yang senantiasa menjaga sholat, muslimah yang senantiasa Engkau cintai, Engkau sayangi selalu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, semoga Engkau bangunkan untuk kami rumah di syurga ya Allah, rumah di syurga ya Allah, rumah di syurga, dan Engkau kumpulkan kami semuanya ini bersama para nabi dan rasul dan orang-orang soleh. Ya Allah, seandainya ada satu golongan nanti di akhirat yang golongan tersebut bisa masuk surga tanpa melalui hisab, semoga Engkau jadikan kami masuk ke dalam golongan tersebut ya Allah. Rabb, semoga Engkau jadikan kami sekeluarga semuanya ini sebagai tamu Engkau yang istimewa di Mekah dan Madinah dan Al-Aqsa setiap tahun dengan cara Engkau yang ajaib. Ya Allah, catatlah kami semuanya ini sebagai golongan orang-orang yang Engkau bisa undang untuk bisa datang berhaji. Ya Rabb, semoga Engkau karuniakan kepada kami kesalehan, ketawaduan, kesabaran, kerendahan hati, dan senantiasa Engkau berkahi dalam hidup kami, pertolongan selalu ya Allah, pertolongan selalu dan keberuntungan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah ya Rabb, semoga Engkau berkahi hidup kami dengan rezeki yang lancar, rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, rezeki yang halalam thayyibah, yang kami bisa mudah Engkau berikan rezeki yang melimpah tanpa perlu kami bekerja keras. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir sebelum kita tutup, saya bertanya kepada Ananda. Tanya lagi Sonia. Iya. Nama lengkap sebutkan. Sonia Angelica Marbun. Sonia Angelica Marbun. Marbun. Artinya apa itu? Kalau Sonia, Mama suka India dulu. Itu dari India, Sonia. Terus Angelicanya juga India itu? Kalau Angelicanya kurang tahu aku. Kalau Marbun marga. Angeli itu kan sama Rahul itu kan? Nggak tahu aku. Kucuhutah itu. Kok dia jadi tahu Oh sih? iya. Curiga saya bilang kecil-kecilan. Iya. Baik, nama lengkap sudah. Khitan enggak? Khitan sunat? Enggak. Oh enggak, iya, enggak. Kalau sunat laki-laki ya. Iya. Anda ini sudah Islam, ke depan ini makan babi kecap tidak? Enggak. Enggak ya? Haram. Haram. Oh, haram ya. Haram. Seluruh saudara kami Kristen dan Katolik haram ya. Mbak Bu, enggak ada itu ayat halal semuanya, enggak ada itu ayat tambahan Ustaz ya. Iyalah. Oke, minum tuak. Enggak pernah. Enggak ya? Iya, Pak. Ini saya tanya ini. Ini bukan harapan dan semoga tidak akan terjadi. Ini cuma penegasan saja.
seandainya Mbak Sonia ke depan itu ada suatu saat, misalnya saja ini, miskin-miskinnya banget dan tidak mampu makan, besok aja nggak ada uang buat makan. Lalu ada orang yang ngasih kekayaan 5 miliar, menawarkan kembali ke Kristen, mau apa enggak? Enggak Pak, karena saya boleh cerita sedikit. Ya. Jadi waktu sempat diusir kan saya sempat ke rumah saudara. Ya. Saudara saya tuh istrinya tuh dia tuh murtad dari Islam ke Kristen gitu. Ya. Terus dia tuh nawarin gini, kamu boleh di sini, selamanya juga boleh. Saya antar kamu pulang jemput kerja. Tapi kamu asal harus kembali ke Kristen. Aku bilang, enggak, aku nanti ini aja, pergi aja, aku ngekos gitu. Jadi ditawarin kalau kamu nggak mau ya kamu pergi, jangan di sini gitu. Dia sudah mengalami. Akhirnya pergi ya? Iya, dan saya juga nggak ada megang duit sama sekali, tapi saya karena percaya ada Allah, jadi saya nggak takut, saya nggak makan gitu. Iya. Jadi ini bukan pertanyaan saja ini, tapi sudah dialami sendiri sama beliau. Bahkan untuk makan besok aja nggak ada ya? Jangankan besok, hari ini aja nggak ada gitu kan ya? Iya, paling ada sisa beras buat masak nasi goreng aja gitu. Ya, diaduk pakai itu. Iya. Baik. Cinta Yesus. Cinta Allah. Iya, maksudnya cinta Yesus enggak? Jelas itu harus. Umat Islam itu wajib cinta pada Yesus. Kalau tidak cinta kepada Yesus, maka imannya dipertanyakan. Tidak sempurna iman seseorang Muslim kalau ia tidak cinta kepada Yesus. Justru saudara kami Kristen Katolik tidak cinta kepada Yesus karena Yesus dibunuh, disalib, disiksa secara keji, kejam dan biadab, ditelanjangin. Iya. Mereka tidak cinta kepada Yesus. Ya. Iya. Ya. Hormati Yesus. Ya, sebagai Nabi Allah. Jelas ya, tentu ya, pasti. Pakai jilbab. Iya. Ya, pasti karena ikut seperti Bunda Maria, mamanya Yesus ya, pakai jilbab, cantik begitu ya. Oke. Baik, agama? Agama sekarang Islam. Islam, sama seperti Yesus. Karena Yesus tidak pernah beragama Kristen dan tidak pernah mengenal apa itu Kristen. Masya Allah, selamat Ananda telah menjadi pengikut Yesus yang sejati. Demikian kita akhiri. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Nanti kita ucapkan selamat bersama-sama kepada Ibu Kenti untuk bisa berdiri di sini sama Ananda Sonia. Kita ucapkan sama-sama kepada para mu'alaf yang telah bersyahadat ini. Barakallahu fikum.